Itu Nan. Hmm, Yang dilaporkan ternyata dua ya, iya, bukan Timothy sendiri ya, tapi sama iya, K. K itu sama siapa Kak. Kak? Nah ya, kalau gue memang awal kenal TR ini Heeh, dari YouTube-nya ya, heeh. karena memang dari obrolan-obrolannya kayaknya banyak ilmunya gitu ya. Oke. Nah, terus ada temennya memang inisial K. Ini tuh juga sama salah satu investor dan juga, Hmm. maksudnya sorry, iya salah satu investor, ahli Hmm. keuangan dan juga itu ya apa? Co-foundernya nih, Nah, ya co-foundernya juga dari co-foundernya Crypto Academy, Crypto Academy ya. ya dari CA ini. Kalimasada. Iya, Enggak. jangan disebut ya Kak. Sebut aja. Oh sebut ya. Memang memang yang oke di apa? Kita memang tetap asas praduga tak bersalah ya. Ini kan baru pelaporan. Yang Betul. dilaporkan adalah TR dan K ya. apa namanya pendiri Crypto Academy ini ya, kaitannya Crypto Academy. Kalau di yang kita perhatiin dari yang tadi diomongin, eh, kok malah ke pencucian uang ya? Oh, sampai ke situ ya? Jadi gini ya, kalau gua nggak tahu ya, maksudnya akhirnya jadi ke pencucian uangnya kayak gimana. Kalau gua Hmm, nggak salah hmm, ingat gitu ya, memang sempat ada obrolan juga sama teman-teman gue. Jadi kripto ini kan berdiri itu di tahun kripto ini kenapa ada? Karena salah satu bentuk kekecewaan masyarakat terhadap sistem keuangan tradisional. Nah, terus juga makin kesini ternyata juga apa? terhadap sistem perbankan. Kalau misalkan kayak gue mau kirim duit ke abang gitu ya, eh, bank ini jadi punya kuasa terhadap duit yang mau gue kirim ke abang gitu ya, bisa diblokir, bisa langsung dikirim atau gimana gitu ya. Nah, akhirnya bikin sistem baru gitu ya untuk transfer keuangan tanpa bisa dilacak dengan mudah gitu. Nah, makanya jadi berkembang nih narasinya kan dari awalnya penipuan, terus kan akhirnya minta hmm, kayak ditelusuri apakah ini benar-benar hasil dari dia trading sendiri atau hmm. memang itu duit dari pencucian uang gitu kan. Jadi orang-orang yang mau Oh, ngirim dan itu real time ya. Misalkan kalau misalkan kita mau kirim ke luar negeri lewat jalur yang 24 jam biasanya ya? itu bisa lama kan. Kalau ini kayak real time bisa di saat itu juga gitu ya. Cuma gue tuh lupa karena udah lama nggak itu di kripto ya. Namanya tuh apa ya? Smart contract apa ada smart chain apa ya? Pokoknya gitunya lah. Pokoknya yang penting kita punya itunya kita bisa ngirim aja. Abang bisa kirim ke gua bisa ngirim ke abang gitu. Dan itu dalam bentuk bisa kripto atau USDT biasanya Dan itu global ya? itu Maksudnya global. berlaku di seluruh dunia gitu ya? Kalau kalau yang bank konvensional kan ya sebatas satu negara gitu kan ya? Betul, betul. Nah, makanya Untuk transfer ke negara lain harus ada apa? ada Kode apa kode gitu-gitu apa kan ya? ya. Nah, makanya kenapa bisa karena katanya aman buat pencucian uang katanya. Pernah ada Oh yang gitu ngomong ya? gitu, cuma gue nggak tahu ya. Maksudnya karena gue bukan ahlinya, jadi disclaimer dulu ini cuma apa yang pernah gue dengar gitu ya dari salah satu temen gue bahwa ya nggak bisa susah untuk dilacak dan dideteksi itu pengirimnya dan juga penerimanya siapa gitu loh. Hmm. Ya gitu kan. Dan ketika kita cairkan kan, Tapi bener nggak kalau PPATK tuh nggak bisa melacak ke kripto ini nah kalau sejauh ini? sampai sejauh itunya gue sih kurang paham juga ya Bang ya. Sebenarnya apakah PPATK bisa Kita coba tanya apa Siri, ini ChatGPT. ChatGPT ya? Coba tanyakan ya. Ya. Apakah PPATK Mm. bisa melacak aliran kripto? Coba cek. Kalau misalnya memang enggak ya berarti tantangan buat PPATK dong ya Ya, ke depannya ya. betul. Tapi kalau misalnya memang bisa ya berarti apa namanya? Pelacakan transaksi di Indonesia Hmm, sudah bagus berarti kalau benar. bisa melacak. Ya, Coba ini cek. lagi dicari ya. Cuma memang sebenarnya kan teknologi ini terus berkembang ya, dan perubahan itu bukan pilihan. Jadi seharusnya kalaupun belum bisa ya dikejar untuk akhirnya bisa. Oh, sangat bisa katanya. Banyak orang salah kaprah mengira bahwa kripto itu sepenuhnya anonim dan tidak bisa dilacak. Padahal bagi lembaga keuangan kayak PPATK, melacak aset kripto Oke. itu justru lebih mudah katanya daripada melacak uang tunai yang ditaruh di bawah kasur. Nah, ini kalau Hmm, kalau dari AI ya, kalau kita nanya AI sih berarti kayaknya bisa ya? iya. Berarti bisa. Oke. Berarti kalau bisa, berarti tinggal dicek aja nih ya kasus ini ya. Benar nggak ini laporan apa namanya? Pelapor ini tadi bahwa Ada indikasi pencucian uang. Crypto Academy ini yang TR dan K yang tadi dilaporin itu memang merugikan mereka. Tapi konon ya, rame juga di sosial media teman-teman Sobat Sindo. Salah satu pengacara kondang itu nadanya membela eh, TR dan K bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak ada unsur pidana. Jadi kalau yang bahasanya gini, Nan, eh,
dia si TR dan K ini hanya menjual ilmu terkait kripto, Iya. ya. Terus masalah lu mau pakai atau enggak, ketika lu praktek, ya itu urusanmu Jawab lu, iya belakangan. benar. Jadi posisinya yang rugi. Nah, ketika lu praktek terus rugi, Tanggung jawab nah masa sendiri. ilmunya yang disalahin kan Oh ini? iya, Kalau betul. kalau apa namanya analoginya Analoginya si Hotman. salah satu Ya. pengacara gue, Oh iya, tapi ya nggak apa-apa sih. betul. Udah kesebut ya Hotman. Iya benar. Tadi di awal juga abang ngomong gitu sih. Oh, iya. Nggak, tapi maksud gue memang iya. Waktu pas gue ikut juga yang gue arah tuh itunya ilmunya, PDF-nya, ebook-ebooknya Yes, nah. gitu kan. Memang di situ ada sinyal, tapi memang Oke. tetap diingatkan sama TR dan K ini bahwa ya Dior ya, Dior ya. do your own Do your research. own research. Gitu. Jadi memang Nah, ya. lu sendiri nih pengalaman nih, apa namanya, pengalaman yang lu pernah lakuin, lu pernah main kripto. Nah, ini nggak ngikutin petunjuknya di Akademi Kripto ini? Gini, itu Sedikit cuma banyak ya ikutin. sedikit banyaknya gue lihat karena gue udah bayar jadi member ya. Karena gue udah bayar jadi member ya dulu sebulan doang tapi nggak gue lanjut. Karena memang Oh, itu membernya ya ada yang bulanan, ada yang 3 bulan, ada yang lifetime gitu. member, ya. Jadi harganya beda-beda. Waktu itu gue pas harga promo masih 200.000, 233.000. 2019. Enggak, 2023 gitu kalau nggak salah. Oh, Gue lupa ya, udah cukup lama lah itu. Setelah COVID ya berarti. Iya, setelah COVID. Karena memang rame-ramenya kalau nggak salah, nggak maksudnya gue baru kenal itu pas COVID sih memang dengan si perkriptoan ini gitu. Nah, kenapa waktu itu gue ngerasa harus join? Karena memang bahkan di aplikasi yang udah legal di Indonesia pun kita bisa ngelihat nih kenaikannya ini beneran atau bohongan. Ternyata bener gitu ya. Di beberapa kan itu ada sejarahnya ya. Kayak tadi gue sempat ngeliatin kan ke abang nih. Nah ini aja, ini Manta. Nah kita tuh bisa sampai ngeliatnya. Ini Manta ini kita all. Nih. Ini price-nya segini sekarang? Iya, sekarang price-nya di 1.465 untuk saat ini. Dulu 64.000. Nah kita lihat, serot nih berapa tuh? Nih. Oh iya. Harga 64.295 itu di 3 Februari 2025. 64.000 sekarang harganya tinggal 1.000. Ini karena lagi jeblok aja nih kali. Nah, ya Iya nggak sih? nggak. Nanti kita bisa nunggu dia akan naik lagi. Nah, masalahnya beberapa koin itu pernah nih, gue juga punya teman. Jadi waktu itu ada koin namanya Terra Luna. Itu tuh digadang-gadang sebagai stable coin atau katanya koin yang stabil. Duitnya tuh nggak bakal anjlok, bener-bener anjlok banget gitu ya. Dari 1,2 jutaan harganya jadi kayak cuma tinggal Rp1 bang. Temen gue memang sih dia ada yang masukin di situ, memang nggak terlalu gede ya, kayak cuma di beberapa belas juta gitu ya. Tinggal receh akhirnya kan. Astagfirullah. Iya, bukan receh lagi, bahkan itu kayak ya Dokuan itu waktu itu kalau nggak salah yang bikin koin Terra Luna itu kan. Makanya sekarang ada lagi namanya Terra Classic gitu. Loh, itu yang bisa bikin koin itu siapa sih? Nah, gue juga nggak ngerti ya gimana caranya bikin koin dan kenapa kita percaya juga dengan koin, karena koin itu tuh kadang-kadang ya projectnya nggak jelas. Kita nggak tahu nih si koin ini tuh dia projectnya apa, atau ada perusahaannya nggak, atau iya kan. Banyak banget yang sebenarnya nggak sejelas itu gitu ya, tapi banyak bikin orang percaya gitu. Nah, kalau inget Hanya mainan kata-kata ya, jangan-jangan ya? kata-kata dan juga popularitas. Kita pernah, tadi kan kita sempat bahas ya soal Squid Game. Ya. Nah, di Squid Game selain memang ada salah satu pemainnya ya, tokoh yang main di situ. Kenapa main Squid Game? Gara-gara dia juga sama nih, dia Gara-gara sama kayak TR. gara-gara kripto ya kan? Dia ngerekomendasiin salah satu koin ke membernya, ternyata bangkrut, akhirnya dia ikut Squid Game. Nah, karena ramenya film Squid Game, waktu itu sempat ada fenomena koin micin dengan nama Squid Game atau Squid Coin, gue lupa. Pokoknya nanti bisa dicek lagi ya. Itu tuh beritanya banyak banget. Itu tuh memang gila-gilaan, dari harga kayak cuma berapa rupiah akhirnya bisa naik jadi berapa ribu rupiah. Itu kan kebayang ya, dari harga Rp1 kalau kita beli 100.000 aja, ya kan? Berarti kita punya 100.000 koin. Kalau harganya naik jadi 1.000 aja, 1.000 rupiah kali aja, ya berarti jadi 10 juta kan, kayak gitu kan. Nah, tapi ternyata naiknya bener naik, tapi abis gitu nggak bisa dijual, nggak bisa di take profit. Akhirnya duit orang-orang tuh nyangkut. Tapi bukan berarti angus. Angus karena itu scam. Koinnya koin scam, hanya memanfaatkan
momen dengan Momen. adanya film Squid Game yang pertama. Nah ya itu ya. kejahatannya kan di situ kan berarti kan. Ya benar. Nah maksud gue adalah itu kan si Squid Coin ini tuh kita nggak tahu ya ini punya siapa yang bikin, proyeknya apa. Tapi numpang nama tenar dari film yang lagi naik Yang waktu lagi itu. naik. Akhirnya banyak yang FOMO buat beli. Akhirnya ketipu, ngikut-ngikut gitu. udah ngikut itu ya udah. Bener, nah karena memang kalau kita lihat di sini, nah kan kayak gini ini yang jeleknya ya, maksud gua kayak dari 64.000 akhirnya jadi berapa? Jadi 1.400. Tapi kalau kita lihat yang lain, Tapi tunggu, bentar. Tadi itu dari dia merah, terus sempat ke hijau nih ya. Enggak, ini kan hijau Enggak, naik tuh. ini merah nih, merah turun. Merah, hijau. Terus sempat hijau dikit Terus kan, ini turun agak lagi, lega iya. dong ya. Tapi tetap dong kalau belinya di 64.000, Oh ya tetap rugi. hijaunya ini berapa nih? Hijaunya ini tuh hijaunya ini di harga 20.000. Ya tetap rugi ya. Rugi banget dong. Tetap rugi banget ya. Berapa? 3/4-nya kan? 3/4-nya hilang. Nah, kayak gitu sih. Jadi kalau menurut gua tadi dari salah satu pakar hukum ya, dari salah satu pakar hukum ngomong kayak gitu masuk akal buat gua karena ya udah bener Timothy TR ini dia cuma ngejual kelas, dia merekomendasikan memang untuk membeli salah satu koin, tapi keputusannya pada akhirnya balik lagi ke kita. Yang perlu dibuktikan apakah ada pemaksaan dari si TR dan si K ini kepada para member untuk membeli itu atau memang duitnya dikelola sama si TR atau si K ini gitu ya.